Jadi kenapa enterostomal terapi itu belajar perawatan luka? Nah, ini salah satu kenapanya nih Mas Devi. Karena nih ada perawat tanya penanganan stoma seperti ini bagaimana cara proses perawatannya. Nah, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi kita di Aswida pada hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu ya. Kita akan mulai Aswida pada hari ini. Pastinya kita sudah bersama dengan Bu Wida Sari. Halo Bu Wida. halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih Mas Devi? Ini kita lagi ada di Bandung ya. Wah, jauh ya? Iya, sekalian jauh banget emang Bandungnya, Bandung jauh lagi ya. Program Ujung Berung. SSA dengan siapa? Yes. Dengan RSUD Kabupaten? Ujung Berung. Dengan RSUD Ujung Berung. Ujung Bandung. Berung. Kota Bandung. Oh, Oke, kira di kabupaten pasti. bukan ya? Oke, pastinya hari ini kita akan diskusi bersama Bu Wida tentang mucocutaneous apa? Tentang apa? Mucocutaneous junction. Oke, tentang mucocutaneous junction. Ya, pastinya apa sih itu mucocutaneous junction pada hari ini ya? Nah, kita akan diskusi dengan Bu Wida Sari. Boleh Bu share, Bu? Oke, aku share ya. Masih host disable attendees screen sharing. Oke. Mucocutaneous junction. Pasti banyak yang tanya-tanya tuh. Ini diagnostik apa lagi gitu ya? Luka apa stoma gitu kan? Soalnya ada mucocutaneous. Terus habis itu ada junction. Berarti ada pisahan ya, ada antara. Bisa? Oke. Nah, apakah ini, tuh saya udah siap-siap aja tuh. Pasti banyak yang tanya. Ini bagian stoma atau bagian luka gitu ya. Mukosa, kutan, luka. Ada mucocutaneous, tapi ada junction, ada pisahan. Jadi kenapa enterostomal terapi itu belajar perawatan luka? Nah, ini salah satu kenapanya nih Mas Devi. Karena nih ada perawat tanya penanganan stoma seperti ini bagaimana cara proses perawatannya. Nah, ini kebetulan yang bertanya adalah perawat menanyakan ke perawat ya. Perawat bertanya ke perawat. Jadi kita bingung nih mau diapain. Di perawat dari RSUD mana nih, Bu? Rahasia lah Pak. Jadi masih dalam rahasia. Oke. Jadi kalau kita lihat ini di depan ini nih stoma ya. Ini stoma, ini keluarannya. Oke ya. Ini usus ya, berarti ya ini ususnya, ini usus. Jadi ini diangkat ke atas jadikan stoma. Terus udah gitu ini kan ada kutan ya, ada kulit ya. Ada kulit. Terus ini jahitan nih sebetulnya nempel di stoma. Oke, stomanya pas dibalik terus ditempel. Tapi karena ada problems, bisa karena infected, bisa karena dia tidak menggunakan kantong stoma yang tepat, bisa juga karena biasa ada beberapa dokter bedah kita masih menggunakan kasa di pinggir, oke ya. Jadi kemudian menjadi junction nih, jadi belahan, jadi terpisah dia, ada pisahan. Nah ini untuk kasus stoma, peristomal skin, ya masalah di problem peristomal skin itu dikenal dengan nama
Mucocutaneous junction. Jadi gitu ceritanya, Mas. Rumit ya? Kira-kira pasiennya rasanya apa nih? Rasanya pusing matanya. Pusing. Nyeri juga kayaknya ya? Ya, betul. Oke, rasanya nggak nyaman di situ ya. Kita lihat semua hampir 24 jam. Itu warnanya merah. Oke. Nah, ini tampak dari jauhnya. Tampak dari jauh. Oke, ini kondisinya. Memang ada beberapa luka memang yang nggak sembuh. Jadi kalau kita biarkan, itu bisa akan terjadi retraksi nih nantinya, Mas. Ya, retraksi ini akan menyulitkan lagi nih untuk penggunaan kantong. Tapi sebetulnya kalau dilihat, bolak-balik ya, pemasangan stoma itu memang menjadi suatu diskusi yang cukup menarik antara entrostomal terapi dengan dokter bedahnya. Karena meletakkan letak stoma yang tepat itu membutuhkan satu keahlian khusus yang dikenal dengan nama stoma sighting. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan ya perawatan luka. Ini berapa lama after operasi? Kira-kira lama nggak kalau lihat dari model seperti ini? 3 minggu? Kurang dari itu justru. Ya, jadi down ya, habis ini kurang lebih sekitar 2 mingguan ya. 10 hari bisa juga sudah terjadi mucocutaneous junction. Jadi memang pada saat pembedahan stoma yang paling penting pertama immediately pasca operasi adalah dilihat stomanya nekrosis atau tidak. Yang kedua yang harus dicek adalah kemungkinan resiko infeksi yang menyebabkan mucocutaneous junction. Nah yang seperti ini pasien pulang dari rumah sakit, biasa BPJS kan 5 hari ya, udah pulang, 7 hari lah paling lama, pasien pulang, terus kemudian perawatan edukasinya kita kurang tepat, karena penggunaan kantong yang tidak tepat, sekali lagi, akhirnya terjadi masalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat lagi Mas Devi, jadi perawatannya itu sebenarnya simpel. Cara pencuciannya harus tepat, cuci yang adil. Karena banyak sisa-sisa feses ya di situ, terus kemudian jahitan dilepas, nggak usah takut, jahitannya dilepas saja. Terus kemudian kasih stoma powder tipis-tipis di situ. Oke. Kemarin sih ada tuh pasien juga ada yang kasih video nanti besok lagi kali ya. Jadi maserasi atau tipis-tipis itu boleh dikasih metcovazin. Yang red aja ya, yang red. Kemudian hapus pelan-pelan. Habis itu tumpuk dengan pasta sampai permukaannya datar. Jadi kalau dilihat nih kan dalam nih ya. Habis dikasih powder, ya kasih powder terus tumpuk sama pasta. Sampai permukaannya datar. Pilih pasta yang tidak mengandung alkohol. No sting ya? Alkohol, ya no sting. Kalau mengandung alkohol, ya rasanya nggak karu-karuan kayak terbakar ya. Bisa dipentung nanti kita ya. Habis itu siapkan stoma plate yang tepat. Ya, stoma plate yang tepat. Suka atau tidak suka, pasien stoma harus menggunakan kantong stoma. Pagi tadi juga masih dengan isu yang sama, Mas Devi. Mencari kantong stoma bukan hal yang mudah di kita. Ya, jadi isu-isu itu tetap ada, tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya perawat di rumah sakit juga paham bahwa pasien stoma memang harus membutuhkan kantong stoma. Nah, ini pastikan tampak demikian. Nah, dia ini penggunaannya ukurannya seukuran apa Bu? Nah, kan pasti orang mikir nih, tadi kan gede banget ya. Mungkin tadi ukurannya ada kali sekitar berapa? Berapa itu? 80, 90 diameternya. Nah, itu ukurannya pasti 52-an lah itu. Sekitar 50-an. Yang junction, yang mucocutaneous junction-nya. Oh, junction-nya. Junction-nya itu kurang lebih sekitar 2 sentian itu. 2,5. Jadi maksud kedalamannya sekitar 2 sentian. Oh, diameternya dia harus tertutup, Pak. Jadi tetap kita stomanya yang harus kita lihat. Jadi junction-nya harus di bawah base plate. Ya? Oke, berarti junction-nya di bawah di base plate ya? Iya, jadi kalau lihat tetap yang diukur stomanya. Betul. Jadi junction-nya ini harus kita lindungi tadi. Kita kasih powder, kasih pasta. Ditempel sedemikian rupa yang tampak harus seperti ini, nggak boleh nggak? Tampaknya harus seperti ini. Jadi tetap kelihatan stomanya yang di luar, bukan junction-nya yang di luar. Ya. Jadi yang memang kita inginkan adalah apa? Karena orang berpikirnya gedein gitu ya. Ya, jadi ya udah gedein aja di diameternya di bawah 90 gitu.
Oh, nanti tambah besar junctionnya. Oke, kita kan memperbaiki junctionnya supaya granulasi tumbuh di situ. Kemudian setelah dia tumbuh, epitelialisasinya akan segera menutup. Jadi memang pekerjaannya wound dan stoma di sini. Gitu. Oke. Jadi tampak keluarnya harus begini ya, sehingga nantinya lukanya akan seperti ini. Ya, kalau seperti ini berarti kan teratur ya, stoma dan peristomalnya baik. Kalau stoma dan peristomalnya bagus, nah itu yang sebetulnya diharapkan oleh pasien-pasien kita. Oke. Sekali lagi masih dengan masalah kantong stoma ya, Mas Devi. Di pengetahuan kantong stoma itu harus dipahami betul oleh stoma nurse agar bisa membantu para ostomitnya supaya mereka tidak menderita ya dengan kondisi-kondisi stoma yang unpredictable seperti tadi. Iya. Ada lagi, Mas? Oke. Luar biasa ya pastinya. Juga mungkin kita juga banyak sharing tentang peristomal complication ya. Iya. Jadi pastinya kita akan buat seri-seri lainnya tentang stoma complication atau peristomal complication. Pada hari ini kita ngomongin tentang mucocutaneous junction, mungkin next necrosis atau iritasi. Nah paling banyak soalnya seperti iritasi juga pasti banyak banget. Ya, nah, nanti kita akan share lagi next sesi ya Bapak Ibu. Oke, thank you Bu Ida. Sama kita terus meng-encourage Pak Devi untuk donasi kantong stoma, karena saat ini kita masih terus membutuhkan donasi kantong stoma buat kawan-kawan sahabat ostomi di Indonesia. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendonasikan kantong stoma, kan donasi untuk pembelian kantong stoma, Bapak Ibu boleh komen ya di YouTube channel kita ataupun di Instagram kita ataupun di Facebook kita. Nanti kita akan kontak Bapak Ibu untuk memberikan akun untuk bisa lewat kita bisa ataupun lewat transfer direct gitu ya. Oke, thank you Bu Ida. Sampai ketemu di next sesi di Aswida selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Dance like there's no tomorrow.